Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian ke-56. Ketika tadi melihat munculnya Pat Jiu Sin Ong Liugan, kini hatinya sudah tak bernafsu lagi untuk melanjutkan pertandingan. Ban Pilocia yang cerdik sudah cepat membuat perhitungan di dalam hati. Ma Tai-kun tentu sukar dapat mengalahkan bekas suhengnya. Po Kai Ong juga agaknya sukar sekali dapat mengatasi Kim Mo Tai-su. Sedangkan dia sendiri masih ragu-ragu apakah dia akan dapat menangkan Ko Pa-ong. Biarpun kakek itu kini sudah lumpuh kedua kakinya. Melihat gelagat tidak menguntungkan, Ban Pilocia tertawa bergelak sambil berkata, "Ko Pa-ong, sekarang di antara kita tidak ada urusan lagi. Biarlah aku pergi saja." Ia lalu melesat jauh dan pergi dari tempat itu. "Monyet dari Hitan, kau hendak lari kemana?" Kakek lumpuh itu lalu mencelat ke depan dan kedua tongkat yang menggantikan kaki itu dapat bergerak dan berlari cepat sekali mengejar Ban Pilocia. Melihat seorang kawannya yang boleh diandalkan lari, hati Po Qilui menjadi gentar. Ia menggunakan kesempatan selagi Kim Mo Tai-su memandang kakek lumpuh dengan mata terheran-heran itu untuk meloncat pula dan lari pergi. Kim Mo Tai-su tidak mengejar, karena pendekar ini sedang merasa terheran-heran. Sudah lama ia mendengar nama besar Ko Pa-ong dan baru sekarang ia melihat orangnya. Melihat betapa Ban Pilocia yang kosen itu lari ketakutan bertemu dengan kakek lumpuh ini, ia dapat menduga betapa kakek lumpuh ini tentulah amat lihai dan ternyata benar dugaannya karena cara kakek ini lari secepat itu dengan sepasang tongkat saja sudah membuktikan kelihayannya. Dengan Po Qilui ia tidak mempunyai urusan yang amat penting, maka ia mendiamkan saja raja pengemis itu lari. Ma Tai-kun berusaha melawan bekas suhengnya. Namun setelah beberapa kali mereka beradu lengan, maklumlah Ma Tai-kun bahwa ia masih belum dapat menandingi bekas suhengnya. Maka setelah melihat betapa Ban Pilocia lari juga Po Qilui yang dibantunya lari diam-diam ia mengutuk kecurangan dan sifat pengecut mereka. Ia mengerahkan tenaga, membentak dan menyerang dengan jurus Cui Bengciang yang paling hebat. Pat Jiu Sin Ong tertawa mengejek dan menyambut datangnya pukulan itu dengan kekerasan pula. Dua pasang tangan bertemu di udara dan akibatnya tubuh Pat Jiu Sin Ong terpental sampai 2-3 meter ke belakang. Akan tetapi Ma Tai-kun terguling-guling muntahkan darah segar, melompat kembali dengan muka pucat lalu melarikan diri. Kalau belum mampus hatiku belum tenteram. Pat Jiu Sin Ong mengejar dan sesaat kemudian Kim Mo Tai-su berdiri seorang diri di tempat yang kini menjadi amat sunyi itu. Ia termenung, menghela napas berulang-ulang. Tadi hampir saja ia menghadapi bahaya maut yang tak terelakkan lagi. Akhirnya datang pertolongan kalau memang Tuhan belum menghendaki dia mati, pikirnya. Ia cukup mengenal Pat Jiu Sin Ong Liugan. Mustahil kakek ini sengaja menolongnya. Andai kata seorang di antara para pengeroyok bukan Ma Tai-kun, agaknya kakek bengkau itu akan menjadi penolong dan menikmati kematiannya dalam pengeroyokan. Ikut campurnya Pat Jiu Sin Ong hanya untuk membunuh Ma Tai-kun yang dianggapnya mendurhakai bengkau. Adapun muncul kakek Ko Pa-ong itu pun agaknya karena belum tentu kakek yang tak dikenalnya itu akan datang membantunya. Semuanya serba kebetulan.
Dan memang aneh kalau orang belum ditakdirkan mati. Sebetulnya, mati bukan apa-apa bagi Kim Mo Taisu. Ia sama sekali tidak gentar. Hanya ia akan merasa sayang sekali kalau dalam pertandingan tadi dia yang mati, karena dengan demikian berarti orang-orang macam Ban Pilo Chia dan Po Kai Ong, dua orang yang sama sekali tidak ada artinya hadir di dunia ini karena hanya menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain, akan makin merajalela. Ui Koko, Kim Mo Taisu terkejut dan tidak bergerak, membelalakkan mata. Gila, pikirnya. Mengapa tiba-tiba ia bermimpi mendengar suara wanita? Tak mungkin ada wanita memanggilnya Kui Koko dengan suara semerdu itu. Kui Koko. Dengan jantung berdebar, Kim Mo Taisu membalikkan tubuhnya dan wajahnya berubah. Matanya terbelalak. Mulutnya ternganga ketika ia melihat seorang wanita cantik jelita berdiri di situ, menggandeng seorang anak perempuan berusia kurang lebih 9 tahun. Wanita itu memandang kepadanya dengan sepasang mata berlinang air mata, sedangkan anak perempuan itu melongo memandangnya dengan telunjuk kiri di mulut, seperti anak terheran-heran. Ui Koko. Untuk ketiga kalinya wanita itu memanggilnya, suaranya gemetar penuh perasaan. Mengapa engkau menjadi begini? Air matanya membanjir turun membasahi sepasang pipinya. Kim Mo Taisu menggoyang-goyang kepalanya untuk mengusir bayangan itu. Namun sia-sia. Tetap saja wanita cantik itu masih berdiri di depannya. Wanita cantik yang bukan lain adalah Ang Xiao Hua. Tapi ini tak mungkin. Ang Xiao Hua sudah mati. Tewas membunuh diri karena perbuatan Ban Pilo Chia. Sekali lagi ia memandang dengan teliti. Wajah itu cantik manis dengan rambut digelung tinggi-tinggi ke atas. Ujungnya terjuntai ke belakang. Tubuh yang kecil ramping padat itu. Tak salah lagi. Dia inilah Ang Xiao Hua, si kembang pelacur di Telaga Barat. Tapi Ang Xiao Hua sudah mati. Hal ini ia yakin benar. Nona, Nyonya, siapakah? Ia bertanya gagap. Suaranya juga gemetar karena jantungnya berdebar keras. Kalau wanita ini bukan Ang Xiao Hua, dan hal ini sudah pasti, ia tidak pernah mengenalnya, mengapa wanita itu memanggilnya Kui Koko dengan suara begitu mesra? Wanita itu menunduk dan air matanya terjatuh ke bawah. Lalu ia memandang lagi sambil berkata halus, Kui Koko, aku adalah Jin Lin. Kim Mo Taisu menepuk dahinya. Engkau saudara kembar Ang, Ku Kim Lin. Ia cepat menahan sebutan Ang Xiao Hua. Karena nama julukan Ang Xiao Hua, bunga kecil merah, adalah nama Kim Lin sebagai seorang pelacur. Wanita itu mengangguk. Betul. Mendiang Ang Xiao Hua adalah saudara kembarku. Apa, engkau sudah tahu bahwa dia bernama Ang Xiao Hua dan sudah meninggal dunia? Aku tahu karena engkau sendiri yang menceritakan kepadaku. Kim Mo Taisu memandang tajam. Keningnya berkerut. Apalagi melihat wanita itu menyembunyikan senyum manis. Senyum membayangkan kegelian hati. Aneh, pikirnya. Jangan-jangan saudara kembar Ang Xiao Hua ini seorang yang tidak beres otaknya. Tadi menangis sekarang tersenyum. Dan menyebut dia Kanda Kui. Nona, maaf. Mengapa menyebutku Kui Koko? Bagaimana kau bisa tahu bahwa aku si Kui? Naik sedu sedan dari dada wanita itu ketika ia menarik napas panjang. Kui Koko, apakah kau tidak mengenal suaraku? Suaramu seperti suara Ang Xiao Hua. Alangkah bodohnya kadang-kadang lelaki yang paling pintar di dunia ini. Agaknya tanpa bukti. Kau takkan mengerti selamanya. Kui Koko, kau kenalilah aku. Wanita itu dengan gerakan cepat mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, menutupi muka dengan benda itu.
Dan ketika ia menurunkan kedua tangannya, Kim Mo Taisu melompat ke belakang sampai 2 meter lebih, berdiri terbelalak dengan muka pucat. Ternyata bahwa nenek penghuni neraka bumi yang kini berdiri di depannya. Kau, ia berkata. Suara menggigil dan kakinya melangkah maju. Jinlin melepas kedoknya dan melemparnya jauh-jauh. Ui Koko, apakah kau sekarang mengenalku? Katanya sambil mengembangkan kedua lengannya. Kui Koko, betapa rinduku kepadamu. Kim Mo Taisu berdongak dan tertawa bergelak-gelak. Kau rindu? Dan aku, sampai gila aku memikirkan kau. Bagaikan didorong tenaga mujizat, keduanya saling tubruk dan saling peluk, berdekapan mesra. Jinlin menangis terisak-isak sedangkan Kim Mo Taisu masih tertawa-tawa akan tetapi kedua matanya bercucuran air mata ketika mereka berpelukan dan berciuman. Kemudian Kim Mo Taisu mengangkat tubuh Jinlin dan ia menari-nari sambil berputar-putar memondong tubuh nenek itu. Hahaha. Dan aku menjadi seperti gila menyesali perbuatanku. Jinlin mengusap-ngusap rambut yang terurai itu. Ui Koko, kenapa kau sampai menjadi begini? Apa seperti jembel ini? Hahaha. Agar tepat dengan keadaanmu sebagai seorang nenek-nenek keriputan. Hanya seorang jembel gila yang begitu buta beristerikan seorang nenek. Kau istriku. Hahaha. Engkau istriku tercinta. Jinlin memeluk dan mendekap kepala suaminya dengan terharu sambil menangis sedangkan suaminya masih memondongnya dan berjingkrak-jingkrak kegirangan. Juga dengan pipi basah air mata. Mereka lupa diri. Lupa segala sehingga tidak ingat bahwa anak perempuan tadi memandang mereka dengan bengong. Dan anak itu menangis pula menyaksikan mereka mengucurkan air mata. Ibu. Anak itu memanggil. Kim Mo Taisu tersentak kaget seperti terpukul dadanya. Ia menurunkan Jinlin dan terhuyung-huyung mundur dengan wajah pucat. Kau sudah menjadi istri orang lain. Jinlin tersenyum dengan air mata masih bercucuran. Lalu menggandeng tangan anak itu. Dia ini ayahmu. Nak. Ui Koko. Setelah kau pergi, aku melahirkan anak ini. Hanya karena dialah maka aku merubah tekadku untuk mati di neraka bumi. Aku membawanya keluar mencarimu. Dia ini anakmu. Ui Koko. Terdengar rintihan isak di tenggorokan Kim Mo Taisu. Ia berlutut, memegang kedua tangan anaknya, memandang wajah yang mungil itu. Kemudian ia menggendongnya sambil tertawa. Tangan kirinya juga menyambar dan mengendong tubuh istrinya. Berganti-ganti ia memandang dan menciumi istri dan anaknya dengan kebahagiaan hati yang sukar dilukiskan. Ia merasa seakan-akan menerima anugerah yang paling besar dan belum pernah selama hidupnya ia mengalami kebahagiaan seperti saat ini. Istriku, anakku, Kui Seng, agaknya Tian masih menaruh kasihan kepadamu, katanya. Suaranya menggetar penuh keharuan. Ayah, sudah lama sekali aku mencari-carimu. Ibu seringkali menangis. Katanya kau tidak mau menjadi ayah Eng. Sekarang ayah sudah di sini. Mengapa ibu masih menangis? Apa ayah betul-betul tidak suka kepada Eng? Ucapan yang keluar dari bibir mungil itu seperti pisau mengiris jantung Kim Mo Taisu. Terasa olehnya betapa ia telah melakukan dosa besar terhadap Jinlin, yang selain telah menolong nyawanya di neraka bumi, ternyata masih menaruh cinta kasih yang amat besar kepadanya. Sungguh ia telah berdosa. Andai kata Jinlin benar-benar seorang nenek sekalipun, ia tidak semestinya meninggalkan seorang yang begitu mencintanya. Eng, alangkah manis namamu. Ayah amat cinta dan sayang kepadamu. Anakku. Ia menciumi pipi anaknya.
Tapi ayah mengapa menangis? Ibu juga. Mengapa susah? Ayah tidak susah. Lihat. Sekarang aku tertawa. Dan ibumu juga. Anak itu memandang ayah dan ibunya. Benar saja mereka tersenyum dengan air mata membasahi pipi. Suhu. Wiseng memandang dan ternyata Bu Song sudah muncul di situ. Tecu menghaturkan selamat bahwa Suhu telah dapat berkumpul dengan Subo ibu guru, dan adik puteri Suhu. Kata Bu Song dengan pandang mata sejujurnya dan muka ikut bergembira. Kim Mo Taisu menurunkan tubuh istrinya perlahan. Sambil memondong Eng-eng ia menghadapi muridnya berkata, Bu Song, kenapa kau pergi meninggalkan aku tanpa pamit? Mendengar suara ayahnya seperti marah dan melihat Bu Song menundukkan kepala, Eng-eng segera menjawab ayahnya. Ayah, jangan marah kepadanya. Dialah yang membawa ibu dan aku ke sini menemui ayah. Bu Song tidak nakal. Dia baik. Ayah. Kim Mo Taisu memandang istrinya yang tersenyum dan mengangguk. Bahkan istrinya lalu memberi penjelasan. Muridmu ini bekerja pada kami. Mengambil air dari puncak. Ketika mengangkut air untuk kali terakhir, ia melihat kau berhadapan dengan musuh jahat. Maka setibanya di rumah kami ia bertemu denganku dan mengatakan bahwa gurunya Kim Mo Taisu menghadapi bahaya, maka ia harus cepat-cepat pergi dari rumah kami. Tidak mau kutahan lagi. Aku memang ada dugaan bahwa Kim Mo Taisu adalah engkau. Maka aku lalu mengajak Eng-eng dan bersama Bu Song pergi menyusulmu ke sini. Kiranya benar-benar kau berhadapan dengan musuh yang tangguh. Baiknya ada pamanku Ko Paong yang membantumu. Ko Paong, dia itu, pamanmu. Mari kita pulang dulu. Nanti kita bicara sampai jelas. Pulang, terharu hati Kim Mo Taisu. Karena sesungguhnya, entah sudah berapa lamanya ia tidak mengenal arti kata pulang lagi. Sambil menggandeng tangan istrinya dan memondong Eng-eng, Kim Mo Taisu mengangguk dan menjawab, marilah. Bu Song, kau ikut dengan kami, kata Hu Jinlin dengan suara halus. Akan tetapi Bu Song masih berdiri dengan kepala menunduk. Bu Song, hayo ikut. Nanti kita main-main di rumah. Eng-eng juga berkata. Akan tetapi tetap saja Bu Song tidak bergerak dan tidak pula mengangkat muka. Anak itu sedang dilanda kedukaan hebat. Ia memang ikut bergirang menyaksikan kebahagiaan suhunya yang telah berkumpul kembali dengan istri dan anaknya. Akan tetapi sekaligus peristiwa ini pun mengingatkan ia akan keadaannya sendiri yang jauh ayah jauh ibu. Seorang anak yang tidak dapat mengecap kebahagiaan seperti Eng-eng karena ayah bundanya cerai-berai. Pula, agaknya suhunya marah kepadanya. Dan kalau suhunya sendiri diam saja, bagaimana ia bisa ikut mereka? Melihat Bu Song diam saja tidak menjawab, Eng-eng lalu melorot turun dari pondongan ayahnya. Lari menghampiri Bu Song dan menarik tangannya. Hayo. Kau ikut. Kau menangis. Kenapa? Mendengar ini, kagetlah Kim Mo Taisu. Ia sudah mengenal betul perangai Bu Song. Seorang anak yang amat keras hatinya. Yang tidak pernah sudi menangis. Tabah dan berani luar biasa. Kalau sekarang menangis, benar-benar aneh. Tadinya, perjumpaannya dengan anak istrinya membuat Kim Mo Taisu sejenak melupakan Bu Song. Apalagi karena muridnya itu telah meninggalkannya tanpa pamit. Ia menganggap muridnya sudah tidak suka lagi ikut dengannya. Maka ia pun tadi tidak mengacuhkannya lagi. Akan tetapi sekarang mendengar bahwa muridnya menangis. Ia segera membalikkan tubuh menghampiri Bu Song. Bu Song. Kau lihat aku. Bu Song mengangkat mukanya. Anak ini menggigit bibir menahan air mata dan memandang suhunya dengan mata tajam. Ketika aku bicara dengan Beng Kaucu,
Kenapa kau lalu pergi meninggalkan aku tanpa pamit? Apakah kau sudah bosan ikut gurumu? Mo Busong menggeleng kepalanya. Tecu tidak bosan. Akan tetapi Tecu tidak mau bertemu dengan Pat Jiusin Ong Liugan. Hei, kau tahu nama Bengkaucu. Mengapa kau tidak mau bertemu dengannya? Kim Mo Taisu benar-benar tertarik dan merasa heran. Karena dia adalah Kongkong kakek Tecu. Apa kau bilang? Kim Mo Taisu melangkah maju mendekati muridnya lalu berjongkok agar dapat memandang wajah muridnya. Baik-baik. Dia itu kakekmu, Busong. Katakanlah siapa nama ayahmu. Ayah Tecu Kam Siek. Akan tetapi Tecu tidak mau pulang. Juga Tecu tidak mau ikut Kongkong. Tecu hendak mencari ibu. Jantung Kim Mo Taisu berdebar-debar keras. Lalu ia memeluk Busong. Mengapa ada peristiwa begini kebetulan? Busong, jadi kau anak Lucian dan Kam Siek. Busong meronta dari pelukan suhunya. Memandang dengan mata terbelalak. Suhu mengenal ayah dan ibu. Anak baik. Tentu saja aku mengenal mereka. Kalau begitu maaf. Tecu tidak dapat ikut Suhu lagi. Anak ini lalu membalikkan tubuhnya dan lari. Akan tetapi dengan 3 kali lompatan saja Kim Mo Taisu sudah menangkap tangannya. Kenapa? Tecu tidak mau Suhu kembalikan ke rumah ayah atau Kongkong. Tecu hendak mencari ibu. Kim Mo Taisu mengangguk-angguk. Baiklah. Busong, aku tidak akan mengantarmu kepada ayah dan kakekmu. Kau ikut saja dengan kami dan kelak bantu kau mencari ibumu. Kembali ia menghela napas karena teringat akan cerita Pat Jiusin Ong Liugan bahwa Liu Lucian telah meninggalkan suami dan putera. Malah telah melakukan hal-hal yang luar biasa di dunia Kang O. Telah mencuri kitab-kitab dari Bengkao sendiri. Sungguh aneh. Mengapa secara kebetulan sekali putera Liu Lucian menjadi muridnya? Pantas saja begitu berjumpa dengan anak ini. Timbul rasa sayang di hatinya. Kiranya anak ini darah daging Lucian. Diam-diam ia menjadi girang sekali dan berjanji kepada diri sendiri untuk mengimbangi Busong seperti puteranya sendiri. Maka turunlah mereka berempat dari puncak dengan wajah bahagia. Kim Mo Taisu tak pernah dilepaskan tangannya oleh istrinya, yang kadang-kadang mengucurkan air mata sambil tersenyum-senyum memandangi wajah suaminya yang dirindukannya selama bertahun-tahun. Mereka bergandeng tangan sambil bercakap-cakap menceritakan pengalaman masing-masing selama berpisah. Eng-eng yang sifatnya lincah itu pun menggandeng tangan Busong diajak balapan lari atau diajak memetik bunga mengejar kupu-kupu di sepanjang jalan, sambil tertawa-tawa. Secara singkat Kim Mo Taisu menceritakan pengalamannya sejak keluar dari neraka bumi. Pengalaman yang penuh kesengsaraan dan kepahitan sehingga membuat istrinya makin sayang kepadanya. Hu Jinlin ikut mengucurkan air mata mendengar betapa suaminya menyesali diri sendiri sampai menjadi seperti seorang jembel gila. Kemudian tiba gilirannya untuk bercerita. Seperti telah diceritakan oleh mendiang Ang Xiao Hua atau Hu Kim Lin, mendiang saudara kembarnya kepada Kui Seng. Dia dan Kim Lin adalah anak kembar dari seorang pangeran bernama Hu Sikai, seorang pangeran kerajaan Tang. Hu Sikai ini adalah adik ipar Raja Muda Ko Paong yang terkenal. Ketika terjadi perang yang mengakibatkan tumbangnya kerajaan Tang, keluarga kaisar dan para bangsawan menjadi korban. Tak terkecuali keluarga Pangeran Hu yang ikut terbasmi. Sepasang bocah kembar yang baru berusia 5 tahun itu dapat diselamatkan oleh seorang pelayan. Dibawa lari keluar pada saat istana pangeran itu diserbu musuh dan dibakar. Dalam pelarian ini mereka bertemu keributan perang sehingga akhirnya Hu Jinlin terlepas dari gandengan tangan pelayannya membuat ia terpisah dari saudara kembarnya. Anak ini menangis sambil lari ke sana kemari.
jatuh bangun ditabrak orang-orang yang sedang melarikan diri dari perang. Akhirnya ia jatuh pingsan di tengah jalan, hampir saja diinjak-injak orang yang sedang panik itu kalau saja tidak ditolong oleh seorang Tosu pendeta Tu yang kebetulan lewat. Tosu ini sudah tua sekali. Mukanya pucat dan melihat seorang anak perempuan menggeletak di jalan. Hampir terinjak-injak. Cepat ia menyambarnya dan membawanya pergi cepat-cepat. Tosu itu adalah Quan Chin Chun, seorang tokoh Tian Sanpai yang terkenal sebagai seorang patriot pembela kerajaan Tang, sahabat baik dari paman Xin Jiu Ko Paong. Demikian Jin Lin melanjutkan ceritanya. Dia tidak tahu bahwa aku adalah keponakan Ko Paong. Seperti juga pamanku itu yang terluka hebat, malah menjadi lumpuh kedua kakinya. Suhu Quan Chin Chu terluka parah di sebelah dalam dadanya. Luka yang tak mungkin dapat disembuhkan lagi karena ia telah terkena pukulan beracun yang hebat. Dia membawaku ke neraka bumi dan kebetulan sekali saat itu musim kering sehingga lebih mudah memasuki neraka bumi. Neraka bumi sebetulnya adalah tempat bertapa kakek gurunya, yaitu Sukou kakek guru dari Tian Sanpai. Tempat rahasia yang hanya diketahui oleh Suhu Quan Chin Chu. Aku dibawa ke tempat itu. Lalu ia melatihku membaca kitab dan juga dasar-dasar ilmu silat. Sayang sekali, ketika aku berusia 12 tahun, Quan Suhu meninggal dunia karena lukanya yang memang hebat sekali. Seorang sakti seperti dia, mengapa menyembunyikan diri dan tidak mau keluar lagi? Kim Mo Taisu mencela. Dia sudah putus harapan, katanya kepadaku. Daripada keluar dari neraka bumi melihat negeri dijajah orang, lebih baik ia bersembunyi dan bertapa sampai mati. Selama mendidikku, ia menanamkan kesan betapa buruknya dunia, betapa jahatnya manusia, betapa berbahayanya hidup seorang gadis muda. Oleh karena itulah maka aku lalu membuat kedok nenek-nenek dan tak pernah mau keluar dari neraka bumi. Sampai Tian membawamu masuk ke sana dan lahirnya Eng-Eng. Jari-jari tangan Jin Lin mencengkram jari-jari tangan suaminya dan keluarlah getaran-getaran kasih dari jari tangan mereka. Ketika mereka berempat tiba di rumah kediamannya Ko Paong, ternyata kakek lumpuh itu telah berada di situ, bahkan berdiri menanti di depan pintu. Bu Song memandang dengan kagum dan juga serem kepada kakek sakti itu. Adapun Kim Mo Taisu segera maju dan memberi hormat dengan kikuk, karena sebetulnya, sebagai tokoh Kang Ou, ia enggan memberi hormat berlebihan. Akan tetapi mengingat bahwa orang ini paman istrinya, tidak enak pula kalau tidak memberi hormat. Kong Lo Sengjin atau Xin Jiu Ko Paong tertawa bergelak. Kelihatannya girang sekali. Sudahlah. Tidak perlu banyak sungkan. Kita orang sendiri hahaha. Alangkah girang hatiku mendapat kenyataan bahwa suami keponakanku adalah Kim Mo Taisu. Sungguh menyenangkan. Ini berarti bahwa dinasti kerajaan Tang masih belum saatnya lenyap dari permukaan bumi. Kim Mo Taisu, dengan adanya engkau sebagai keluarga kami, maka kekuatan untuk memulihkan kekuasaan kerajaan Tang menjadi makin besar. Maaf, Ong ya, Paman. Akan tetapi saya sama sekali tidak ada minat untuk memikirkan soal kerajaan. Saya tidak akan ikut-ikut. Hahaha. Coba saja kita sama-sama lihat. Aku Kong Lo Sengjin adalah seorang buronan. Dicap sebagai musuh kerajaan yang sekarang berkuasa. Juga istrimu dianggap sebagai anggota pemberontak. Keluarga bekas kerajaan Tang. Kalau istrimu dimusuhi, apakah kau sebagai suaminya tidak? Kim Mo Taisu mengerutkan keningnya. Kalau begitu, saya akan ajak istri, anak dan murid saya untuk menjauhkan diri.
mengungsi di tempat sunyi, hidup mengasingkan diri di tempat aman tenteram. Kong Lo Sengjin membanting-banting tongkatnya ke atas tanah. Jinlin, kau dengar kata-kata suamimu. Apa kau sudah lupa lagi akan keluarga ayah bundamu yang terbasmi? Paman, harap bersabar. Aku akan mengikuti suamiku kemanapun juga ia pergi. Tentang sakit hati keluarga, sampai mati pun keponakanmu ini tidak akan lupa. Hao, pergilah. Mulutnya bilang begitu akan tetapi kakek ini sendirilah yang pergi jauh dari rumah itu. Dengan gerakan cepat sekali, berloncat-loncatan menggunakan kedua kakinya yang berupa sepasang tongkat. Jinlin lalu berbenah, dibantu oleh 3 orang pembantu rumah tangga yaitu Akui, Aliong, dan Samhua yang ternyata bukanlah pembantu rumah tangga sembarangan saja karena ketiga orang ini adalah bekas-bekas panglima pembantu Kong Lo Sengjin ketika kakek ini masih menjadi Raja Muda Xin Jiu Ko Paong. Setelah selesai, dengan terharu Jinlin berpamit dari 3 orang pembantu ini, dan mereka pun kelihatan terharu. Apalagi Samhua yang menangisi kepergian Eng-Eng yang ia anggap sebagai cucunya. Harap kalian bertiga jangan terlalu sedih. Akhirnya Jinlin berkata, betapapun juga, waktu akan membawa kita berkumpul dalam perjuangan yang sama. Kata-kata ini agaknya menyadarkan mereka dan berserilah wajah mereka malah mereka mengantar keluarga itu sampai jauh keluar hutan. Setelah mereka berpisah, Kim Mo Taisu bertanya apa artinya ucapan istrinya ketika berpisah tadi. Jinlin menarik napas panjang. Mereka itu adalah bekas panglima dan pejuang pembela kerajaan Tang. Seperti juga paman dan aku sendiri. Kita kehilangan keluarga. Menyaksikan betapa keluarga terbasmi abis. Betapa kerajaan runtuh diobrak-abrik dan dirampok. Diperkosa, dihina oleh musuh. Anehkah kalau di lubuk hati kita masing-masing terpendam perasaan dendam yang tak dapat dipadamkan sebelum kerajaan Tang bangkit kembali. Kakek sudah berusaha keras, dan dengan kawan-kawan seperjuangan telah berhasil menjatuhkan kerajaan Tang muda. Akan tetapi hanya berhasil mempertahankan selama 13 tahun saja. Dan kerajaan Tang muda kembali jatuh di tangan musuh yang mendirikan kerajaan Qin muda. Sebelum kerajaan Tang bangkit kembali seperti dahulu, agaknya hati kita masih akan tetap mengandung dendam. Kim Mo Taisu mengangguk-angguk, akan tetapi tidak menjawab apa-apa. Baginya, perasaan dendam itu tidak ada dan tak dapat ia merasai atau mengerti apa yang diutarakan istrinya itu. Karena ia sendiri tidak pernah melibatkan diri dengan urusan negara. Yang terpenting kita mendidik Eng-Eng dan Busong. Akhirnya ia berkata, dan kalau kita terlibat urusan perang, bagaimana kita mampu mendidik anak-anak itu? Mari kita pergi ke tempat yang tenteram dan jauh daripada keributan. Kemanakah? Asal jangan ke neraka bumi. Jinlin berkata dan meremang bulu tengkuknya kalau ia membayangkan betapa puterinya harus hidup di neraka itu. Tempat yang baik dan berjasa. Kim Mo Taisu berkata, melamun. Neraka itu kau anggap baik. Suaminya tersenyum dan memegang tangan si istri. Kalau tidak ada neraka bumi, bagaimana kita bisa saling berjumpa? Jinlin menjadi merah sekali mukanya. Ia membuang senyum dan berkata, sudahlah. Kemana kita sekarang pergi? Ke Minsan. Selama tinggal di neraka bumi dan ditinggal mati Quan Chinchu, Jinlin membaca kitab-kitab dan banyak tahu akan teori ilmu silat sambil melatih diri sedapatnya. Biarpun kurang sempurna karena kurang bimbingan, namun dia telah memiliki ilmu kepandaian yang tinggi juga. Maka dalam perjalanan jauh itu mereka tidak mengalami banyak kesulitan. Apabila mereka melalui jalan yang sukar,
Jinlin menggendong puterinya sedangkan Kim Mo Taisu menggandeng tangan Busong atau kadang-kadang juga mengendongnya. Setelah melakukan perjalanan beberapa bulan lamanya, akhirnya mereka sampai juga ke puncak Minsan di mana Kim Mo Taisu lalu membangun sebuah pondok sederhana untuk tempat tinggal mereka, jauh daripada dunia keramaian. Mulai saat itu, Busong dan Eng menerima gemblengan dari Kim Mo Taisu dan istrinya. Akan tetapi oleh karena Busong masih saja kukuh tidak mau mempelajari ilmu silat, maka hanya Eng saja yang menerima latihan ilmu silat, sedangkan Busong mendapat pelajaran ilmu sastra. Seperti kita ketahui, Kim Mo Taisu Kui Seng ini dahulu adalah seorang mahasiswa yang tak pernah lulus dalam ujian. Biarpun ia lebih gemar ilmu silat, namun sesungguhnya ia bukanlah seorang yang bodoh dalam ilmu sastra. Tidak, bahkan ia amat pandai. Hanya pada masa itu, untuk dapat lulus dalam ujian tidaklah mudah. Nafsu korupsi sudah menjadi penyakit wabah yang menyerang seluruh pembesar yang berhak memeriksa ujian. Jangan harap seorang mahasiswa akan dapat lulus dalam ujian. Kim Mo Taisu Kui Seng adalah seorang yang berjiwa pendekar. Tentu saja ia tidak sudi untuk melakukan penyuapan. Tidak mau ia lulus ujian yang membuat ia gagal terus dalam ujian lagi. Karena memang pandai dalam ilmu sastra, tentu saja ia dapat mengajarkan ilmu itu kepada Busong. Akan tetapi, di samping ilmu menulis dan membaca sajak ini, diam-diam Kim Mo Taisu menurunkan pelajaran dasar-dasar ilmu silat yang secara cerdik ia masukkan ke dalam pelajaran yang ia sebut ilmu kesehatan dan ilmu pengobatan. Dalam diri Busong memang terdapat bakat istimewa, maka segala macam pelajaran dapat ia terima dengan mudah. Bahkan dalam latihan semedi dan peraturan napas penyaluran jalan darah, ia jauh lebih maju daripada Eng. Suling emas, bersambung ke bagian 57. Terima kasih buat parewas semua, yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak audiobox ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Selagi subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang setia menunggu kehadiranmu kembali.